Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, pada kesempatan ini kami akan sedikit mengulas sebuah bahasa pemrograman yang lagi populer nih, yaitu Python. Ya, di program ini dari kami kami sudah mencoba mempelajarinya, dan menurut kami ini program yang simple dan cukup menarik ya. Mengapa? Karena dalam bahasanya bisa secara pengetikan yang biasa, yang tidak perlu menggunakan kode-kode yang terlalu panjang seperti itu ya, dan juga waktu operasi atau pengerjaannya lumayan terbilang cepat ya, sehingga bisa menjadi sebuah alternatif bagus nih buat teman-teman desain ya, ataupun mahasiswa yang sedang membuat skripsi gitu ya. Oke, di sini kami akan memperagakan sebuah trik-trik ya, mungkin belajar bersama seperti itu mengenai bahasa Python ini. Ya, di sini saya menggunakan Linux ya. Nah, di sini kalau kita sudah menginstal Linux, biasanya sudah tersedia programming untuk Python ya. Dia kalau menggunakan yang Linux Mint ya, Linux Mint ini yang saya gunakan. Ini dia tersembunyi di main menu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Linux Mint yang sama seperti yang saya gunakan ya, bisa buka hal ini, main menu, itu dia Linux Mint ya, Linux Mint ya. Nah, biasanya di sini di programming dia disembunyikan ya, jadi sebelumnya tidak ditampilkan di situ ya di menu. Jadi ini harus kita centang sehingga dia akan muncul di main menu, daftar menu yang kita gunakan ya. Kemudian close sehingga dia baru bisa muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita klik di sini Python, dia langsung ke pengoperasian langsung bahasa Python di dalamnya ya. Jadi di sini kita bisa menjadikan sebagai kalkulator ya, langsung seperti itu ya. Kalau penjumlahan, perkalian juga dengan kode yang sama ya. Kalau untuk akar dia menggunakan bintang 2 ya. Untuk pembagian juga dengan kode yang biasa kita gunakan. Nah, bagaimana dengan koma-koma ya? 3,14 16 kali misalnya 3 kali 3 rumus lingkaran ya, dia juga bisa memunculkan hasilnya ya. Oke, kalau kita ketik B, nah dia akan mengalami error. Jadi ya kita harus menambahkan sedikit pemanggil seperti ini. Nah, jika tidak kita harus gunakan import math. Nah, kemudian kita gunakan math.p ya, baru bisa menampilkan fungsi dari p yang biasa kita gunakan di dalam menghitung luas lingkaran ya, ataupun sudut-sudut ya. Nah, kalau menggunakan langsung di IDE-nya ya, ini kita tidak bisa membuat program. Jadi kita hanya bisa memasukkan perhitungan singkat seperti ini ya, dan Python akan terjemahkannya ya. Misalnya kita tulis print atau hello world ya, hello world, ini bahasa klasik ya, dia langsung munculkan hello world. Nah, kalau ingin menggunakan untuk sebuah aplikasi yang mungkin lebih bervariasi ya, maka kita harus gunakan
text editor. Nah, ini kita tutup. Di sini bisa menggunakan Jenny ya, ataupun kalau teman-teman menggunakan Windows itu menggunakan Notepad ya, itu bisa ya. Silakan langsung ke di browsing aja di internet ya mengenai Python ini untuk Windows, tinggal di download di sana ya, tidak sulit untuk ditemukan. Nah, di sini saya akan menggunakan Python untuk peragakan ya, untuk perulangan ya, karena kalau di desain itu kan kita pasti mengenal namanya safety factor. Jadi kalau kita merencanakan sebuah dinding penahan tanah, kalau kita merencanakan slope stability, kalau kita merencanakan desain struktur, selalu ada safety factor dan ada angka-angka yang harus kita peroleh ya, dan nilai keamanan yang dibatasi di situ yang harus tercapai, sehingga menggunakan Python ini bisa jadi sebuah solusi yang bagus ya, karena kita tidak perlu mengulangi analisis berulang-ulang dengan form yang sama, dengan cara yang sama ya. Kalau kita gunakan yang cara klasik dengan Microsoft Excel atau spreadsheet ya, ataupun dengan WPS spreadsheet ya, kan kita tetap harus menginput satu demi satu sehingga memunculkan hasilnya, sehingga itu mungkin makan waktu lebih lama ya. Kalau kita membuat perulangan dengan Microsoft Excel atau spreadsheet WPS tadi, kita harus menggunakan makro ya, masukkan makro, dan tentu saja teman-teman harus punya yang versi berbayar ya, gitu ya, untuk bisa mengaktifkan fungsi tersebut. Nah, kalau misalnya mau fungsi gratis bisa gunakan Python. Nah, ini bahasanya sederhana sekali ya. Saya akan munculkan mulai dengan text editor ya. Kita mulai dengan print ya. Seperti tadi misalnya hello world lagi belajar Python nih. Oke. Nanti saya menggunakan Jenny. Mengapa saya gunakan software Jenny ini? Ini karena di text editor Jenny ini bisa untuk menggunakan bahasa pemrograman banyak jenis ya. Dari Python bisa, dari JavaScript bisa, dari HTML bisa, dari CSS bisa, dan masih banyak lagi. Sehingga cocok banget buat teman-teman yang ingin mempelajari bahasa-bahasa pemrograman seperti tadi. Oke, kita lanjut. Di sini saya tulis print hello world, lagi belajar Python nih. Ini saya simpan dulu. File save as. Seperti sini. Python.py. Kita harus tuliskan di belakang judul file .py ya, supaya bisa terdefinisi sebagai Python script ya. Oke. Di sini bisa terlihat berubah warnanya. Kita langsung saja ke tadi ya. Nah, di sini dia sudah ada di folder ini ya. Nah, kalau di Linux ya, kita harus jalankan di terminal. Jadi caranya kita klik kanan, langsung open in terminal. Nah, gitu. Terus kita tulis dia nama ini ya. Kita panggil dulu Python 3. Di sini saya gunakan Python 3 versi 6. 3 versi 6 ya, 3.6 ya. Kemudian saya tulis namanya .py dan enter. Hello world, lagi belajar Python nih. Oke, sip, berhasil. Bahasa pemrograman Python kita sudah berhasil. Next, kita akan melakukan perulangan while. Nah, kita harus definisikan terlebih dahulu nih ya. Misalnya x sama dengan 1 dan i sama dengan 15.
kita isi while x lebih kecil daripada sama dengan i, ya, maka dia akan melanjutkan print nilai terus koma nilainya x, tutup kurung, terus di sini x sama dengan x ditambah 1. Nah, dia akan terus merunning. Nah, simpan, jangan lupa Ctrl S, dan kita langsung ke terminal lagi. Nah, kita panggil dengan cara yang sama, python 3 b python.py, enter. Oke, di sini ada permasalahan ya. Di sini terdapat syntax invalid syntax ya, ada error. Nah, kita lihat di sini. Oke, jadi setelah kita menuliskan while dan mendefinisikan batasannya, kita harus menambahkan titik 2 di sini. Nah, seperti ini, dan simpan. Kemudian kita kembali open in terminal. Kita ulangi python 3 b python.py, enter. Nah, berhasil. Hello world, lagi belajar Python nih. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nilai 15. Oke, misalnya ini terminal nggak kita tutup ya. Terminal nggak kita tutup, kita langsung aja ke text editor Genie-nya. Saya misalnya ganti di sini menjadi x plus 2. Nah, gimana nih hasilnya, kita akan lihat ya. Kita langsung ke terminalnya aja, python 3 b python.py, enter. Nah, dia langsung setiap nilai tambah 2 ya, seperti itu. Jadi baru berhenti setelah mencapai 15. Oke. Nah, ini adalah basic ya, basic yang menarik. Dan dengan basic ini ya, saya sedang membuat sebuah program yang menurut saya ini cukup menarik ya, dan bisa sangat membantu sekali. Dan tulisannya hanya sampai 70 baris aja gitu, tidak panjang ya, hanya 70 baris pengetikan di Python. Dan kita akan lihat bagaimana hasil outputnya. Kita tutup dulu terminal ya. Nah, ini dia. Di sini saya sudah kembangkan. Saya open terminal di sini dan saya ketik di sini python 3 hit dpt bx.py. Hitungan sederhana dinding penahan tanah batu kali. Ya, kita diminta untuk memasukkan angle fractionnya ya. Saya masukkan di sini 15. Berat jenis tanah belakang DPT yang mendorong dinding penahan tanah kita ya, misalnya 1650 kg per meter kubik. Tinggi DPT rencana misalnya kita punya 4 tinggi urugan di depannya, kita misalnya masukkan 1, dan lebar atas 1 deh gitu ya. Berat jenis batu kali ini karena dia lebih banyak batunya ketimbang agregat dan betonnya, jadi tidak sedikit berbeda dengan mutu atau berat jenis beton. Saya ambil di sini 2000 dan klik enter. Nah, oke. Jadi di sini langsung Python menganalisis dari data yang kita input. Ya, di sini kita peroleh nilai KA, kita peroleh nilai KP, ya, dan tahanan geser DPT dan momen akibat sisi 1 yang yang bersegi panjang, ini yang sisi 2 nih segi 3. Nilai faktor dari data awal kita input hanya mencapai 0,4877. Jadi ini masih kurang sekali dalam syarat keamanan guling bagi sebuah DPT gravitasi. Nah, lalu program Python ini melakukan looping nih. Melakukan looping sampai dia nilainya mencapai yang disyaratkan. Nah, setelah mencapai syarat yang disyaratkan, baru dia akan memunculkan hasilnya. Gaya dorong tanah ya, kemudian nilai momen guling tanah sekian, momen tahanannya sekian, lebar bawah 2,2. Jadi
kita tadi belum mengisi ya lebar bawahnya, jadi memang program yang mencarikan untuk kita ya. Nah, ini rupanya dengan desain seperti ini, dengan ketinggian 4 meter ya, dengan angle friction 15 ya, lebar bawah itu harus mencapai 2,2 untuk mencapai faktor keamanan 1,76 ya, jadi melebihi 1,7 gitu. Sementara tahanan gesernya yang terjadi dari DPT ini baru 4.830 kg. Sementara dorongan tanah itu 7.772 kg. Jadi masih lebih besar gaya dorongan tanah. Nah, di sini di aplikasi sederhana ini tidak ditampilkan ya. Mengapa? Karena banyak ragam yang bisa digunakan dalam menahan gaya geser tanah. Misalnya teman-teman bisa menambahkan pancang di dasar DPT atau menambahkan key di bawah DPT sehingga seperti dinding, sehingga menambah besar gaya pasif untuk melawan gaya dorong tanah tersebut. Oke, nah di sini langsung juga program menanyakan apakah Anda akan menghitung lagi. Kita klik Y dan kita kembali ke halaman awal lagi. Nah, jadi sangat mudah sekali ya, sangat membantu sekali karena runningnya juga cepat ya, apalagi kalau misalnya punya DPT dengan variasi ketinggian ya, dan kita tidak mempunyai banyak waktu, maka ini bisa menjadikan sebuah solusi yang cepat ya. Dan dengan Python teman-teman bisa kembangkan menjadi beragam fungsi yang luar biasa ya bagi teman-teman yang memiliki banyak waktu ya, seperti itu. Nah ini kalau kita menggunakan lebar atas 1 meter, urugan 1 meter, ketinggian DPT nya 4,5 ya. Kita lihat yang sebelumnya tadi. Nah ini kalau yang 4 meter safety factornya 1,76, sementara yang 4,5 1,7322. Jadi berbeda hasilnya. Baik, oke, demikianlah Sobat ZLTC. Jika tertarik dengan script DPT ini, silahkan di download di deskripsinya ya. Oke, dan kalau ingin share ke teman-teman, silakan share yang link yang kami sediakan ya, jangan file aslinya ya, supaya bisa meneruskan kreativitas dari kita semua. Oke, baik, semoga dapat menginspirasi dan juga membantu bagi teman-teman yang sedang mempelajari ataupun mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas ya, sehingga dapat memudahkan dalam pengerjaan tugas ataupun bagi praktisi pekerjaannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.